Hari ini kita seperti ini. Maka kata kunci bagi saya untuk generasi muda yang akan datang adalah refinding the maritime spirit of Madurese culture. Menemukan kembali semangat maritim Madura. Maritim Madura ini bukan hanya persoalan kemampuan membuat kapal, tapi orientasi hidup yang tidak terpaku pada bahan mentah, tapi kemampuan mengolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Mansur Abadi. Terima kasih banyak atas waktu Bapak. Perkenalkan, nama saya Fitri dari Mandioto Makassar, IDSPKMKK. Saya ingin langsung mendiskusikan sejarah Madura serta bagaimana warisan masa lalunya membentuk kondisi Madura hari ini. Jadi, warisan politik masa lalu Madura memiliki pengaruh kuat. Menurut Bapak, bagaimana warisan sejarah tersebut membentuk dinamika dan karakter politik Madura masa kini, terutama dalam era otonomi daerah? Oke, terima kasih. Ini yang tanya mudah, tapi pertanyaannya berat ini. Oke, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya bagi Madura dalam 3 periode. Periode sebelum penjajahan, kemudian periode pada masa kolonial Belanda, kemudian pasca kolonial atau periode kemerdekaan. Nah, yang perlu disadari bahwa kondisi hari ini, apa yang kita alami di Madura hari ini, itu sesungguhnya adalah kelanjutan apa yang terjadi sebelumnya. Itulah gunanya sejarah. Nah, sesungguhnya Madura sebelum masa kolonial itu pusat kemajuan Madura sebelum kolonial itu bukan di selatan. Bukan di Madura pantai selatan, tetapi ada di utara. Di Pantura ya, pantai utara Madura, mulai dari Arosbaya, kemudian Tanjung Bumi, Pasean, sampai ke Dungkek ya. Karakteristik masyarakat Madura pada masa itu secara ekonomi itu sesungguhnya mereka adalah masyarakat pedagang dan masyarakat pengusaha, entrepreneur ya. Yang kedua, masyarakat ini ditandai dengan bukan perdagangan lokal sebenarnya, tapi adalah perdagangan internasional. Intersular trading ya, perdagangan antar pulau. Dan ketika disebut sebagai perdagangan antar pulau itu include di dalamnya perdagangan luar negeri, umpamanya dengan Sulu, dengan Filipina Selatan, ya kan? Kemudian dengan apa yang kita kenal hari ini sebagai Selat Malaka ya, Selat Malaka yang Malaysia dan Singapura ya. Bahkan tercatat juga sampai pada India dan Timur Tengah. Yang ketiga, masyarakat Madura masa prakolonial itu adalah masyarakat industri. Lagi-lagi pusatnya tetap di utara sana. Pusat kemajuan. Masyarakat industri itu sebenarnya adalah masyarakat pengolah. Bukan masyarakat yang menjual hasil yang dihasilkan dari alam secara bahan mentah, tidak. Tetapi mereka adalah masyarakat pengolah. Kenapa mereka bisa mengolah satu bahan alam? Ya, karena kemampuan teknologi, pengetahuan tentang bahan-bahan yang ada, dan itu dikombinasikan menjadi sebuah produk baru, sehingga memiliki nilai tambah dan itu kemudian bisa dijual secara massal. Dengan kata lain, yang perlu stabilo, masyarakat Madura prakolonial, yaitu masih zaman kejayaan Kesultanan Madura, itu 3 hal: masyarakat pedagang yang orientasinya luar negeri. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Karena mereka adalah masyarakat industri. Otomatis tingkatan industri jangan membayangkan seperti hari ini ya. Ya otomatis industri teknologi yang ada pada saat itu. Nah, ketiga hal ini masyarakat pedagang antar pulau dan luar negeri, bahkan industri itu hanya mungkin
Karena masyarakat Madura adalah masyarakat maritim. Masyarakat yang basis kemajuannya itu didasarkan pada matra laut, ya. Sehingga memang pandangannya itu sifatnya kosmopolitan, internasional, ya. Pada masa itu, yang ditandai dengan kemampuan shipping building, kemampuan membuat kapal, dan penguasaan terhadap navigasi laut. Ini syarat mutlak. Dan itu jejak-jejaknya hari ini masih bisa kita lihat di sepanjang Pantura Madura itu. Nah, yang periode berikutnya ini adalah bencana sesungguhnya untuk kemajuan masyarakat dan peradaban Madura, yaitu masa kolonial. Kenapa? Karena perdagangan luar negeri, kemudian pembuatan kapal itu dibatasi. Satu contoh mamanya VOC itu pernah membuat batasan aturan di mana aturannya ada dua. Satu, menutup pelabuhan-pelabuhan tertentu di sepanjang Pantura Jawa dan Madura. Pelabuhan-pelabuhan besar itu ditutup. Kemudian yang kedua, mereka membuat batasan bahwa masyarakat pribumi tidak boleh membuat kapal yang panjangnya itu lebih dari 50 meter. Padahal sebelumnya kita itu adalah masyarakat maritim yang mampu membuat kapal dengan lebih dari 50. Ya, yang disebut dengan jum, ya, jum. Nah, dinamika seperti ini, perkembangan seperti ini jelas tidak menguntungkan. Akibatnya apa? Dari masyarakat maritim mereka kemudian didesain oleh penjajah kita karena batasan-batasan yang tadi itu, pelabuhan ditutup, kemudian beberapa impor ekspor dibatasi, dimonopoli oleh mereka, pembuatan kapal yang ini akhirnya mereka digiring menjadi masyarakat tanda petik tegalan, ya, apalagi dengan dibukanya hutan di Madura. Nanti adik kalau ke Alas Purwo yang ada di Banyuwangi, itu satu-satunya hutan pantai yang masih utuh, ya, yang masih utuh yang ada di Indonesia, Taman Nasional Alas Purwo. Nah, dulu Madura itu semuanya seperti itu. Kita adalah mau di utara maupun selatan, kondisi geografisnya persis seperti itu. Nah, itu tapi kemudian oleh perusahaan Belanda, VOC itu, hutan itu dibabat untuk dilakukan tobacco plantation, terutama di kawasan Pamekasan dan Sumeneb. Dibuka untuk perkebunan tembakau. Ya alhamdulillah itu berkah, ya. Tetapi dibanding dengan apa yang dicapai pada masa periode prakolonial, sebenarnya itu adalah sebuah saya menyebutnya sebagai sebuah perubahan orientasi hidup dari masyarakat maritim industri kepada masyarakat tegalan. Itu adalah sebuah tanda petik, ya, kalau pakai bahasa yang agak halus adalah perubahan yang kurang menguntungkan. Nah, hari ini kita seperti ini. Maka kata kunci bagi saya untuk generasi muda yang akan datang adalah refinding the maritime spirit of Madurese culture. Menemukan kembali semangat maritim Madura. Maritim Madura ini bukan hanya persoalan kemampuan membuat kapal, tapi orientasi hidup yang tidak terpaku pada bahan mentah, tapi kemampuan mengolah. Nah, kemampuan mengolah ini karena kita memiliki pengetahuan tiga hal. Satu, teknologi pengolahannya. Dua, bahan-bahan, ya kan, yang mungkin tidak ada di sini. Tetapi karena masyarakat maritim itu kan dia kemana-mana, ya, surfing all around the world, ya kan. Maka kemudian yang ketiga, dia memiliki teknologi, dia memiliki bahan-bahan, dan dia tahu pasar. Karena pelaut, sailor,
international trader, pedagang internasional itu pastilah orang yang kemana-mana dia. Dia tahu dunia luar. Sehingga bukan saja tahu teknologi yang tidak ada di tempat sini ya, dia adopsi, dia bawa pulang itu. Teknologi yang ada di India, yang ada di Cina, yang ada di Timur Tengah, digabung dengan teknologi yang ada di lokal di sini, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang added value, nilai tambah. Nah, maka bagi saya kata kunci Madura itu untuk maju kembali, untuk jaya kembali adalah menemukan kembali semangat kemaritiman, dan itu intrinsik ada pada Islam. Islam itu sejak dari sananya tidak mengajarkan umatnya itu sebagai manusia lokal, tetapi adalah manusia kosmopolitan, manusia yang menjelajah ke seluruh penjuru bumi, dan itu sangat eksplisit disebutkan dalam Quran maupun hadis. Saya pikir itu jawaban saya. Secara otomatis kalau kita kuat secara ekonomi, karena kita menguasai tadi itu teknologi, bahan alam yang bisa jadi kemudian mampu kita gabung, kita proses menjadi produk baru, tapi sekaligus kita paham pasar. Dan pasar itu bukan pasar lokal, tetapi pasar global. Maka kalau sudah kuat secara ekonomi, pasti akan kuat secara politik, kuat secara lain-lainnya, tetapi tanpa harus kehilangan jati diri. Karena kita produsen, bukan konsumen. Kitalah yang menjadi trendsetter, ya kan? Bukan menjadi yang sekedar ikutan. Nah, saya pikir itu jawaban saya. Sudah. Cukup ya? Oke. Pertanyaan berikutnya? Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, jadi peran pesantren dan ulama telah lama menjadi pilar utama identitas Madura. Apakah peran sentral ini berubah signifikan dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi yang terjadi saat ini? Oke, jadi pasti akan terjadi perubahan peran. Dulu sebelum kolonial datang, pesantren itu adalah pusat kemajuan. Bukan saja dalam persoalan ulumuddin ya, tapi juga untuk persoalan-persoalan kehidupan ya. Maka saya sering mengatakan di banyak forum bahwa pesantren itu adalah pusat literasi dulu. Nah, dengan adanya modernisasi seperti sekarang, peran itu menyebar, ada lembaga-lembaga lain di luar pesantren yang juga memerankan peran literasi, pendidikan, maupun hal-hal yang terkait dengan kesejahteraan umat. Tapi itu tidak harus membuat pesantren kecil hati, ya. Kata kunci di dalam pesantren itu adalah apa? Kerjasama. Kerjasama itu adalah sesuatu yang niscaya dan bagian tak terpisahkan dari perkembangan zaman, ya kan? Dan itu sekaligus ruh dari Islam itu sendiri. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Yang penting kriterianya adalah tolong menolong, kolaborasi dalam hal-hal yang positif, yang baik. Maka bagi saya ini adalah sebuah era dunia yang terbuka, ya kan? Katanya Rasulullah, al-hikmatu dholatul mu'min, kan begitu kan? Hikmah, wisdom, kemajuan dan seterusnya, ilmu dengan kata lain, itu adalah sesuatu milik umat Islam yang hilang. Maka temukan dimanapun dia berada. Artinya makna dari hadis ini, Islam mendorong kita dalam hal ini pesantren tidak harus kikuk ya, untuk menjalin kerjasama dengan siapapun, yang penting untuk hal kebaikan. Kebaikan itu kriterianya ya memberikan manfaat untuk kehidupan semua orang. Sekali lagi tanpa harus kehilangan sibghah, blueprint jati diri kita sebagai
muslim dan mukmin. Saya pikir itu. Artinya begini, bahwa keanekaragaman peran yang dimainkan oleh banyak lembaga, tidak hanya oleh pesantren, itu bukan sesuatu yang harus disesali ya, gitu kan. Itu adalah sebuah keniscayaan sejarah, sebuah keniscayaan zaman. Dan pesantren memiliki kekayaan khazanah yang sangat cukup bagaimana untuk melakukan kolaborasi untuk memperoleh kemajuan bagi dirinya, bagi para santri, ya kan, tanpa harus kehilangan jati dirinya sebagai santri, sebagai pusat pendidikan Islam. Ya, hanya itu pertanyaannya. Terima kasih banyak, Bapak. Sama-sama.